Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Herman Elia, Magister Psikologi dalam acara ini, dan kami akan berbincang-bincang tentang hadiah buat anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Herman, kita sebagai orang tua kadang-kadang memberikan hadiah kepada anak. Sesuatu yang tidak lazim kita berikan sebagai pemberian, tetapi suatu saat kita berikan itu kepada dia. Nah, tetapi juga tidak jarang pemberian hadiah itu disalahartikan atau bagaimana dengan anak. Itu yang saya coba ingin tahu dari Pak Herman. Sebenarnya bagaimana, apakah kita boleh memberikan hadiah atau nggak perlu diberi hadiah, atau paling tidak bagaimana supaya jangan pemberian kita itu ditanggapi secara negatif gitu, atau berdampak negatif gitu, Pak? Ya, untuk memberikan hadiah terlebih dulu, supaya hadiah itu pertanyaannya apakah hadiah itu sebaiknya kita berikan atau tidak, perlu atau tidak. Boleh saya katakan bahwa pemberian hadiah ini perlu, karena kita saja sebagai orang dewasa mungkin ada kalanya masih berkesan di dalam ingatan kita hadiah yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Meskipun mungkin hadiah yang berkesan bagi kesan itu sudah dilupakan, atau orang tua kita sendiri yang memberikan itu, mereka sendiri sudah tidak ingat lagi apa yang mereka pernah berikan kepada kita. Jadi hadiah itu perlu diberikan. Nah, masalahnya memang kadang-kadang hadiah bisa menyebabkan akibat-akibat yang negatif selain juga yang positif. Nah, kalau kita bicara tentang hadiah, itu biasanya kan dikaitkan dengan prestasi. Tapi biasanya yang kita berikan itu kan hadiah waktu ulang tahun, atau ya kalau naik kelas itu memang suatu prestasi. Tetapi seperti ulang tahun tadi, Pak, itu kan tidak ada prestasi apa-apa lalu kita berikan hadiahnya. Nah, itu bagaimana, Pak? Memang hadiah ada beberapa jenis kalau kita mau golong-golongkan ke dalam momen-momen seperti itu. Bisa berdasarkan prestasi, bisa berdasarkan sesuatu yang kita sukai mereka lakukan dan kemudian kita berikan hadiah, dan juga momen-momen tertentu, misalnya hari Natal, hari ulang tahun dan sebagainya. Dan ini boleh saja dilakukan. Dengan adanya hadiah pada hari ulang tahun, anak juga akan merasa bangga, merasa senang dan merasa ulang tahunnya atau kehadirannya di dunia ini dihargai dan seterusnya. Dia juga mungkin mendapatkan doa-doa pada hari ulang tahunnya. Dengan demikian dia punya asosiasi yang baik, yang menyenangkan antara hari kelahirannya dengan hadiah-hadiah yang dia peroleh. Tapi kadang-kadang juga tidak menyangkut langsung dengan anak itu. Katakan misalnya orang tuanya itu baru mendapat bonus gitu dari tempatnya dia bekerja. Nah, lalu ada pendapatan ekstra, sebagian disisihkan untuk diberikan hadiah kepada anaknya. Nah, itu anak kan tidak terkait apa-apa, Pak, sebenarnya. Paling tidak ini memberikan anak suatu persepsi bahwa ada sukacita berkat tersendiri yang diperoleh orang tuanya, dan anak boleh turut menikmati bersama-sama dengan orang tua. Dan ini juga akan membuat hubungan orang tua dengan anak juga bisa semakin erat atau semakin akrab. Iya. Nah, apakah ada kaitannya pemberian hadiah itu dengan kemanjaan anak gitu? Kalau tentang manja, nah ini tergantung bagaimana kita memberikan bagaimana kita memberikan hadiah itu dan apa hadiah yang kita berikan. Kalau misalnya itu terlalu mewah dan terlalu sering itu menjadi terlalu mewah, maka ini juga bisa menyebabkan anak itu
tuntutannya semakin kadang-kadang semakin tidak masuk akal. Dan selain itu pemberian hadiah itu juga jangan sampai bersifat manipulatif. Contohnya bagaimana, Pak? Misalnya yang manipulatif ini adalah kalau misalnya anak merengek, minta sesuatu misalnya yang belum waktunya dia miliki, atau misalnya yang kurang sehat yang dia inginkan. Sebagai contoh, dia minta sepeda motor, padahal usianya baru 12 tahun begitu. Dan kalau orang tua ini tidak tahan dengan rengekan anak dan kemudian membelikan SIM dengan usia yang palsu, memberikan motor kepada dia, selanjutnya pola ini akan berulang. Selain rengekannya dan perilakunya yang kurang menjengkelkan itu akan berulang, anak juga cenderung memaksakan kehendaknya, tidak mau tahu keadaan orang tuanya dan merasa segalanya gampang diperoleh, sehingga dia akan terus dengan mengulang perilaku-perilaku demikian. Juga kadang-kadang menimbulkan ini, Pak, anggapan bahwa hadiah yang diberikan itu menjadi hak dia memang gitu. Jadi seperti pada ulang tahun tadi, dia tidak peduli orang tuanya punya uang atau enggak, pokoknya ulang tahun mesti ada hadiah buat dia. Itu bagaimana, Pak? Nah, ini tepat sekali Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya anak-anak dibiasakan dengan hadiah-hadiah seperti ini, maka anak-anak merasa ini menjadi haknya dan dia menuntut. Kalau tuntutannya tidak dipenuhi, anak akan ngambek dan mungkin menjadi berperilaku memberontak, berperilaku yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana itu menjelaskan itu kepada anak-anak kita, Pak? Yang pertama, kita perlu mencoba untuk meletakkan anak pada porsinya. Artinya begini, jangan sampai kita memberikan anak terlalu cepat ke arah hadiah-hadiah yang terlalu mewah bagi anak. Sesuatu yang mepet atau hampir tidak mungkin kita jangkau. Sehingga pada akhirnya ketika kita mau memberikan hadiah itu sedikit kurang dari itu, atau kita tidak mampu lagi memberikan hadiah yang lebih tinggi dari itu, anak akan merasa tidak puas. Nah, ini kita harus jaga supaya anak itu merasa puas dengan hadiah-hadiah yang kita berikan. Nah, itu yang perlu kita jaga. Misalnya saja kalau anak menuntut dia dibelikan mobil-mobilan yang mahal itu ya, yang bisa dijalankan di jalan raya, padahal kita juga belum mampu, kita juga khawatir akan keselamatan anak. Nah, sebaiknya kita tidak memberikan itu, tetapi kita mulai dari hal-hal yang lebih kecil, lebih kreatif, dan lebih mudah dijangkau, sehingga anak-anak mempunyai rasa puas ketika hadiah itu diberikan, dan anak tidak perlu menuntut. Yang kedua, kita juga perlu mengajarkan kepada anak suatu rasa syukur, rasa berkecukupan terhadap apa yang kita miliki sekarang ini. Dan itu perlu diciptakan di dalam suasana keluarga kita. Ada hati yang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang saat ini kita miliki. Nah, saya kira itu dua hal yang penting. Ya. Ada anak yang setelah diberi hadiah oleh orang tuanya atau oleh neneknya, kakeknya itu, lalu dia merasa ini bukan hadiah yang dia idamkan gitu, Pak. Walaupun sama-sama misalnya boneka, tetapi boneka kan macam-macam. Nah, boneka yang dia terima dari orang tuanya itu ternyata berbeda dengan apa yang dia idamkan, sehingga dia tidak menghargai lagi pemberian atau hadiah itu. Itu bagaimana, Pak? Kalau anak tidak menghargai atau anak kurang puas, kita juga tidak bisa melarang mereka untuk tidak puas. Jadi kita boleh terima saja rasa tidak puas itu. Yang penting di sini adalah jangan anak itu memanipulasi atau lalu gara-gara itu dia mengkambing hitamkan itu, lalu dia tidak mau berbuat yang baik-baik. Dia sengaja
dia memanipulasi, dia merengek dan seterusnya. Itu jangan sampai. Jadi rasa tidak puas itu sendiri itu oke, kita terima. Tetapi anak perlu juga menerima bahwa ini nenek ini punya satu maksud baik. Nah, itu harus dipahami oleh anak dengan rasa berterima kasih. Ya, tapi biasanya anak-anak ini kan begitu polosnya, lalu spontan aja dia mengatakan jelek ini gitu. Ini bukan aku yang mau gitu loh, Pak. Nah, sehingga kita sebagai orang tua itu merasa tidak enak dengan ya itu orang tua kita sendiri mungkin ya gitu loh, Pak. Ya, ini perlu diajarkan perlahan-lahan memang ya. Mengajarkan kepada anak bahwa yang penting itu seringkali bukan apa yang tampak atau apa yang diberikan, tetapi di balik itu adalah suatu hati yang mengasihi. Nah, memang agak susah ya, karena mereka kan anak-anak yang polos, anak-anak yang cenderung melihat hal-hal yang di luar. Tetapi ya, kesempatan ini perlu kita tangkap untuk mengajarkan anak-anak suatu hal yang lebih dalam dari itu. Nah, apakah tepat itu kalau ada orang tua yang berkata, ya sudah, itu terima aja, nanti saya belikan lagi yang sesuai dengan kehendakmu gitu. Itu apa tepat, Pak? Saya kira kurang pas ini, karena dengan demikian kita memupuk ini rasa tidak puas, dan kalau merasa tidak puas, anak berhak menuntut begitu sampai kepuasannya terpenuhi. Nah, masalahnya kan tingkat kepuasan seseorang kan terus meningkat dan tidak ada batasnya gitu. Lama-lama kita juga tidak bisa memenuhi tuntutan anak, dan ini sekali lagi bisa menjadi hubungannya manipulatif. Iya. Dalam hubungan manipulatif memang kita kadang-kadang juga sebagai orang tua itu memanipulasi hadiah itu, Pak, ya, dengan misalnya ya nanti kalau kamu bisa melakukan sesuatu membantu ibu misalnya gitu, nanti tak kasih hadiah. Nah, itu kan kita sebagai orang tua sebenarnya memanipulasi gitu, Pak. Kita yang menggunakan hadiah itu sebagai iming-iming agar anak itu melakukan sesuatu, padahal sebenarnya kan bukan begitu, Pak. Tentang hal ini memang kita mesti berhati-hati juga. Nah, prinsipnya begini, sekali-sekali kalau orang tua menjanjikan sesuatu supaya anak melakukan sesuatu, itu saya kira tidak apa-apa. Tetapi itu jangan sering-sering dilakukan, karena akibatnya adalah anak itu seperti mesin gitu ya, seperti robot. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, dia nggak bergerak. Selalu dia menuntut sesuatu, baru dia akan melakukan apa yang kita kehendaki. Dan itu ya kurang baik pada akhirnya. Nah, lebih baik ketika anak melakukan sesuatu, lalu anak tidak mengharapkan, anak juga tidak menuntut, tahu-tahu kita berikan hadiah gitu. Dan hadiah itu juga jangan yang terlalu tinggi yang kita bisa capai. Dengan demikian anak itu juga merasa senang bahwa dia dihargai dan dia tidak berusaha memaksa orang tuanya untuk memberikan hadiah ketika dia melakukan sesuatu. Ya, ada orang tua yang mungkin karena sudah jenuh atau bosan anaknya merengek-rengek terus meminta sesuatu, lalu dia menjanjikan bahwa itu akan dibelikan nanti gitu. Tapi karena nanti itu lalu tidak ada suatu kepastian, buat si anak juga tidak ada kepastian, orang tua pun juga merasa tidak wajib tadi membelikan, sehingga berlarut-larut. Nah, itu dampaknya apa, Pak? Dampaknya adalah anak menjadi kurang percaya lagi kepada orang tua dan kurang mau berusaha kalau suatu ketika orang tuanya menjanjikan hadiah lagi. Nah, akhirnya anak menjadi malas-malesan ya, apatis. Ya, tapi orang tua juga lalu mengatakan, loh, kamu tidak mengingatkan saya lagi gitu loh, Pak. Dipikir sudah tidak membutuhkan itu lagi gitu. Lalu orang tuanya juga ya tidak tahu memang betul lupa atau pura-pura lupa atau bagaimana. Saya kira setiap kali orang tua perlu berhati-hati mengingatkan dirinya sendiri dalam hal ini, tidak menjanjikan sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Jadi kalau misalnya sudah janji, ya harus sedapat mungkin diusahakan untuk dipenuhi.
dan dipenuhinya juga tidak terlalu dalam jangka waktu yang terlalu lama, membuat anak itu merasa frustrasi. Kalau anak merasa frustrasi, merasa orang tua hanya janji-janji saja, anak-anak ini juga akan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan yang kita inginkan. Ya, ada anak yang beranggapan bahwa hadiah yang diberikan oleh orang tuanya itu sebenarnya bukan hadiah, itu sebenarnya sudah menjadi kewajiban dari orang tua itu untuk membelikan, misalnya pada waktu ulang tahun diberikan baju atau celana, nah, atau tas sekolah gitu. Nah, anak merasa ini bukan hadiah, ini ya memang sudah semestinya orang tua saya menyediakan ini gitu. Jadi anak tidak memandang itu sebagai suatu hadiah, Pak. Padahal kita sebagai orang tua memberikan itu sebagai suatu hadiah. Iya, supaya anak kita merasa bahwa itu hadiah, kita memang perlu memikirkan beberapa hal tentang hadiah ini, yaitu sebaiknya hadiah ini tidak terlalu rutin, sesuatu yang bersifat spesial, yang cukup berguna, dan yang cukup menarik. Dipikirkan secara cermat, dan kira-kira memenuhi minat anak. Kalau misalnya orang tua memberikan hadiah itu menjadi sesuatu yang rutin dan tanpa hati dalam tanda kutip, maksudnya tanpa sesuatu kesungguhan di dalam memberikan itu, memang akibatnya anak akan merasa itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau itu dipersiapkan dengan hati-hati, kemudian anak itu juga merasa bahwa ini istimewa bagi dia. Nah, ini akan memberikan kesan tersendiri di dalam hati anak. Nah, itu yang memang tidak terlalu mudah, tapi itu harus kita usahakan. Berarti hadiah itu bisa berfungsi atau berperan untuk mendidik anak kita gitu, Pak? Ya, hadiah seringkali bisa bersifat mendidik anak kita, terutama ketika ada perbuatan-perbuatannya yang baik dan kita menghargai mereka, dan ketika kita memberikan hadiah kepada mereka, seolah-olah begini, anak itu berharga di mata orang tuanya. Dalam hal ini besarnya atau nilai hadiah itu tidak ikut menentukan. Asalkan begini, yang seperti tadi saya jelaskan, jangan sampai hadiah itu pertama kali diberikan sudah terlalu besar nilainya, sehingga kita tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih memuaskan lagi dari itu. Jadi sebetulnya hal-hal yang sederhana, hadiah-hadiah yang sederhana itu bisa diberikan kepada anak. Yang penting di sini sebetulnya bukan hadiah itu sendiri, di dalam tanda kutip, di dalam harafiah hadiah itu sendiri, tetapi yang lebih penting adalah hati orang tua dan juga kehadiran dan perhatian orang tua kepada mereka. Banyak anak-anak yang ketika hadiah itu diberikan itu merasa biasa-biasa saja, atau kadang-kadang ada sesuatu rasa pahit di dalam diri mereka. Bukan karena hadiah itu tidak menarik, bukan, tetapi karena orang tua itu memberikan dengan suasana hati yang biasa-biasa saja. Orang tua itu jarang di rumah, jarang memperhatikan anak, dan memberikan hadiah itu demikian saja. Kadang-kadang tanpa bertemu sama sekali, lewat pembantunya atau supirnya dan sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan rasa kecewa. Tetapi kalau hadiah itu diberikan dengan sukacita oleh orang tuanya dan dengan suasana keakraban dengan anaknya, maka hadiah ini sekalipun tidak terlalu mewah akan menjadi sesuatu yang berkesan dan indah bagi anak. Sebenarnya pemberian hadiah ini apakah masih cocok gitu diberikan kepada anak yang sudah pemuda atau menjelang dewasa gitu, Pak? Ya, tentu ada kalanya berguna asalkan kita memberikan yang pas. Sebagai contoh, buku yang istimewa gitu, itu juga kadang-kadang sebagai hadiah yang sangat berguna bagi anak. Iya. Nah, kalau ada hadiah yang
yang justru menimbulkan dampak negatif itu kenapa Pak ya? Karena hadiah-hadiah ini tidak memperhatikan perkembangan anak misalnya. Terlalu cepat diberikan kepada anak. Satu contoh, kita memberikan senapan angin karena anak suka main tembak-tembakan begitu. Dia suka menembak burung, kita kasih senapan angin kepada anak-anak di bawah usia remaja. Maka anak-anak ini kemungkinan justru akan menggunakan itu melukai dirinya sendiri atau membahayakan orang lain. Dan ini justru merupakan hadiah yang merusak. Atau misalnya kita memberikan mereka PlayStation misalnya. Sedangkan mereka pelajarannya saja sekarang sudah pas-pasan, mereka sudah ogah-ogahan belajar. Begitu diberi PlayStation justru membuat kebiasaan belajar itu semakin buruk. Nah ini tentu tidak sesuai atau akan merugikan perkembangan anak. Berarti ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum kita itu memberikan suatu hadiah kepada anak gitu. Betul Pak Gunawan. Tapi seringkali justru hadiah-hadiah yang sebetulnya tidak terlalu mewah itu cukup berarti bagi anak. Dan kita seringkali mungkin tidak berpikir bahwa hadiah-hadiah yang sederhana itu juga bisa berguna. Ya, apakah kalau seseorang anak itu sering membicarakan sesuatu, dia menyatakan keinginannya, saya kepingin sekali punya ini. Apakah itu suatu pertanda bahwa dia menginginkan kita memberikan hadiah itu kepadanya? Bisa jadi Pak Gunawan. Bisa jadi dia menginginkan sesuatu itu kita berikan untuk mereka. Nah itu akan timbul masalah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya kepinginnya memberikan, tetapi ya kemampuan kita atau kondisinya belum memungkinkan untuk kita memberikan itu sebagai hadiah gitu Pak. Ada beberapa cara ya di dalam hal ini. Kalau itu masih di dalam jangkauan kita misalnya, maka kita bisa meminta anak-anak untuk ikut mendoakan. Nah, di dalam perhitungan kita misalnya di dalam jangka sekian tahun, sekian lama kita bisa mengusahakan untuk memberikan mereka hadiah seperti itu. Kita boleh minta supaya mereka turut memikirkan, mendoakan. Dan kita lihat itu pantas misalnya. Kalau misalnya itu jauh di atas jangkauan kita dan itu tidak mungkin, kita bisa menghibur mereka. Kita bisa memberikan kepada mereka hadiah-hadiah alternatif sebetulnya. Banyak hal yang sederhana ya sebetulnya yang sudah bisa cukup memuaskan anak kita. Misalnya ya, anak-anak kecil itu suka stiker begitu. Itu sudah merupakan hadiah yang cukup berarti. Kartu-kartu bergambar dengan ucapan yang indah-indah. Anak-anak ini kan suka mengoleksi ya, sampai remaja pun ada remaja-remaja yang suka mengoleksi. Kemudian kartu-kartu permainan, mungkin juga buku diary di mana anak sudah bisa menulis pengalaman mereka di buku harian, album foto pribadi dan sebagainya. Hal-hal ini kan sederhana dan tidak terlalu mewah juga. Ya. Kadang-kala itu pada waktu ulang tahun atau hari raya Natal dan sebagainya, itu ketika ada banyak hadiah yang diterima oleh anak pada waktu yang bersamaan seperti itu Pak. Hadiah yang diberikan oleh orang tuanya ternyata itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan hadiah yang dia terima dari temannya. Nah itu apakah membawa suatu dampak negatif Pak? Bisa ya, bisa tidak, kembali ke rasa puas tadi ya, rasa tidak puas anak terhadap orang tuanya. Sebetulnya kalau hubungan antara orang tua dengan anak itu akrab, baik, dan kemudian orang tua pernah mendidik anak-anaknya dengan baik, dan itu membuat anak-anak mempunyai perasaan empati kepada orang tuanya. Mereka tahu keterbatasan orang tuanya, dan anak-anak ini tahu hati orang tuanya yang mengasihi mereka akan cukup maklum. Bahkan mereka dengan terharu menerima sesuatu hadiah yang tampak sederhana, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah jadi
upaya dan merupakan bentuk perhatian orang tua yang tulus kepada mereka. Ya, ada orang tua itu yang selalu mengingatkan anaknya akan hadiah yang pernah diberikan gitu Pak. Padahal itu adalah sesuatu yang sederhana. Tadi Pak singgung misalnya album atau deret yang sudah lama sudah dipakai dan mungkin sudah hilang atau apa, tetapi orang tua ini selalu menanyakan, loh dulu mana itu album yang saya berikan dan sebagainya. Itu bagaimana ya Pak? Ya, sebaiknya tidak terlalu sering mengulang. Soalnya anak juga akan merasa, wah ini orang tua memberikan ini seolah-olah nih, nggak rela ini ya. Atau terus menerus mengingatkan itu dan bisa terselip ke dalam hubungan yang manipulatif nantinya. Jadi kalau orang tua memberikan ya terserah anak mau diapakan, itu terserah anak. Ya, ada anak itu yang setelah menerima hadiah karena dia tidak terlalu suka dengan hadiah itu, entah itu dari orang tuanya, entah dari temannya, lalu ketika temannya ulang tahun atau apa itu diberikan lagi kepada orang yang berulang tahun temannya itu Pak. Itu bagaimana? Dalam hal ini orang tua saya kira tidak perlu sakit hati ya, karena apa yang kita sudah berikan ya anak mempunyai hak untuk menggunakan itu untuk apa saja. Nah, justru di sini orang tua bisa semakin kenal dengan anaknya dan melihat apa sebetulnya yang menjadi minat dari anaknya. Sehingga lain kali kalau memberikan hadiah bisa lebih pas kepada anaknya. Ya, tapi dalam hal seperti itu, apakah sebaiknya anak itu diajar untuk atau diberitahu kalau tahu tidak senang mau diberikan kepada temannya yang lain, itu harus beritahu dulu kepada orang tuanya gitu Pak? Kalau pendapat saya, kalau itu sudah diberikan kepada anak, ya terserah anaknya mau diapakan. Karena itu sudah menjadi milik dari anak dan dia berhak. Dia punya kebebasan atas miliknya itu. Ya, itulah sebabnya kadang-kadang sesuatu yang diberikan itu lalu diberi label atau diberi tulisan nama yang sukar dihapus gitu. Maksudnya orang tua supaya tidak bisa diberikan ke orang lain lagi. Saya kira itu salah satu ide yang baik kalau misalnya orang tua ingin supaya itu eksklusif, itu diberikan hanya kepada anaknya dan tidak diberikan kepada orang lain. Iya. Nah Pak Iman, dalam hal ini, dalam hal memberikan hadiah ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung atau merangkumkan pembicaraan kita ini? Saya akan membacakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang ada kaitannya dengan hadiah, yaitu Filipi pasal 4 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, hadiah yang terpenting bagi kita adalah Kristus Yesus, adalah satu panggilan surgawi dari Allah. Dan ketika hadiah-hadiah kita itu kita berikan kepada anak kita, kita juga perlu mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa ada satu hadiah yang kita harus kejar seumur hidup kita. Kita perjuangkan dan kita lari mengarah kepada apa yang di hadapan kita, yaitu panggilan surgawi itu. Dan ini haruslah menjadi tujuan kita sehingga kita bisa mengabaikan hal-hal yang lain di dalam hidup ini. Ya, saya percaya sekali bahwa memang pemberian hadiah ini perlu kita tekankan kepada anak-anak kita nilai daripada hadiah itu sendiri, Pak. Jadi bukan dalam bentuk materinya, tetapi mutunya seperti yang tadi kita baca di sini bahwa Allah sendiri memberikan hadiah yang sangat mahal. Saya rasa itu sangat bernilai, yang bernilai bisa dinilai bahkan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Saya setuju sekali, ya, Pak Gunawan. Jadi di tengah-tengah obral hadiah, di mana anak bisa melihat hadiah itu diberikan dengan begitu gampangnya lewat berbagai macam media, saya rasa kita perlu memberikan
pengertian yang mendalam tentang hadiah ini. Jadi saya percaya sekali perbincangan ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan Pak Iman, kami ucapkan terima kasih Bapak telah bersama kami pada acara Telaga. Di dalam kali ini kita berbincang-bincang tentang memberi hadiah khususnya kepada anak-anak. Dan Anda sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih Anda telah setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Nah, bagi Anda yang masih berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat mengalamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Bagi Anda yang menggunakan fasilitas email, Anda dapat mengirim email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan